Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umur Robani dengan NIM 225231273. Dengan video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, yaitu menceritakan ulang Perjanjian Giyanti. Singkat cerita, Perjanjian Giyanti berlangsung pada tanggal 13 Februari 1755, ditandatangani di Desa Giyanti, yang saat ini masuk wilayah Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Peristiwa ini menyebabkan pecahnya Kerajaan Mataram Islam. Kemudian pecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Peristiwa ini melibatkan susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Konflik ini terjadi karena pengangkatan Pangeran Pakubuwono II, anak Amangkurat IV, menjadi raja baru. Namun, Raden Mas Said, anak dari Pangeran Arya Mangkunegara, putra sulung Amangkurat IV, meminta haknya sebagai pewaris takhta Kasultanan Mataram Islam. Selain itu juga dipicu adanya keputusan Pakubuwono II yang ingin memindahkan ibu kota kerajaan dari Kartasura ke Surakarta. Kemudian Raden Mas Said bekerjasama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut takhta tersebut. Hal tersebut berdampak pada kesehatan Pakubuwono II yang kian melemah. Setelah Pakubuwono II wafat, Pangeran Mangkubumi langsung memanfaatkan kekosongan pemerintahan dengan mengangkat dirinya sebagai raja baru di Mataram Islam. Situasi pun kian memanas setelah VOC memutuskan mengangkat putra dari Pakubuwono II, yaitu Raden Mas Surjadi, menjadi Raja Mataram Islam dengan gelar Pakubuwono III. Alhasil, Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi tidak setuju dengan keputusan itu, memutuskan kembali melakukan serangan terhadap VOC dan Pakubuwono III. VOC melakukan taktik adu domba. Mereka menghasut Raden Mas Said supaya berhati-hati dengan Mangkubumi. Rupanya, taktik adu domba dilakukan VOC tersebut berhasil. Terjadilah perselisihan antara Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi pada tahun 1752. Kemudian, VOC memanfaatkan kondisi tersebut, berunding dengan Pangeran Mangkubumi dan menjadikan setengah wilayah kekuasaan Mataram tersebut yang dipegang Pakubuwono III akan diberikan kepadanya pada tanggal 22 sampai 23 September 1754. Kemudian VOC mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk berunding membahas mengenai pembagian wilayah kerajaan Mataram Islam. Hasilnya disepakati Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang isinya sebagai berikut. 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, kesultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC. Yang ketiga, para bupati atau pejabat eksekutif atau gubernur harus bersumpah setia pada VOC. Yang keempat, pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan dari VOC. Yang kelima, Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. Yang keenam,
Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Pakubuwono II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10.000 real setiap tahunnya. 7. Sultan Hamengkubuwono akan memberi bantuan jika Sri Susuhunan Pakubuwono III membutuhkan. Yang ke-8, Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan VOC. Yang ke-9, Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara pengusaha Mataram terdahulu dengan VOC. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.